Itu kan maksudnya minta batu dari aku sebetulnya tadi ini juga loh. Ini 5 pun di Korea. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kembali dengan demokrasi audio. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Iya kan datang loh, begini datang masuk. Bukan lain dia nanti kan sudah ini baru lagi. Begitu. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila,
Selamat sore Bapak Ibu. Alhamdulillah kamera saya sudah mulai bisa tampil ya. Mohon konfirmasi apakah di layar Bapak Ibu sudah tampil juga apa masih tetap tidak bisa ini? Sudah, Bapak. Baik, Alhamdulillah. Mohon izin untuk pengajar praktik di sini ada Bu Aisyah. Terus Iya, Pak. kemudian Bu Hera tadi konfirmasi ke saya masih dalam perjalanan. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, saya mohon konfirmasinya Bu Aisyah untuk CGP-nya panjenengan dari 5-5-nya apakah sudah ada di RUN semua? Masih kurang satu, Pak. Bu Ristanti. Mungkin akan saya hubungi dulu ya, Pak ya. Boleh. Tapi sempat ada aktif ya, artinya sudah mengetahui bahwa pada sore hari ini kita ada agenda virtual begitu ya? Iya, sudah Pak. Tadi juga sudah saya tindak lanjuti di grup kami juga. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Untuk yang dari Bu Hera, CGP kelas B ya, apakah juga sudah lengkap atau masih ada yang di luar? Tadi ada yang konfirmasi di grup WA itu, sebentar kami cek dulu, Pak Chandra ya. Pak Chandra ini kelas B ya, benar ya? Alhamdulillah, terima kasih. Selamat datang Bu Hera, sudah bergabung bersama kita pada sore hari ini. Ini Bu Tanti sudah masuk Bu Aisyah. Iya, sudah lengkap Pak berarti dari 5A. Alhamdulillah. Untuk latar belakang background kita sepakati menggunakan yang kemarin di-share oleh BBGP ya Bapak Ibu ya. Apakah punyaan saya juga sudah muncul ya? Punyaan saya di layar Bapak Ibu backgroundnya sudah berubah atau masih yang original ya ruangan saya? Sudah berubah. Oh, baik, terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang mungkin masih ada kendala di latar belakang, mungkin tidak bisa diganti atau bagaimana, nggak apa-apa. Untuk selanjutnya mungkin kita menyesuaikan sesuai dengan apa yang sudah diinstruksikan oleh Balai Besar. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini kebetulan sekali kita masih pertemuan pertama ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon izin barangkali saya isi dengan perkenalan dulu ya untuk di awal-awal sebelum kita ke sesi selanjutnya. Begitu ya Bu Aisyah ya. Bu Hera? Iya, baik Pak. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu pengajar praktek serta Bapak Ibu CGP yang kami banggakan. Saya awali dengan perkenalan dari saya sendiri. Perkenalkan, mohon izin, nama saya Bapak Samsul Muin. Kebetulan saya bertugas di SMK Darul Mulasin Kabupaten Probolinggo. Bapak Ibu sekalian, latar belakang pendidikan sarjana matematika karena kebetulan juga saya mengampu mata pelajaran matematika di SMK. Terus selanjutnya dalam dunia pendidikan guru penggerak, alhamdulillah saya kemarin sempat bersama-sama belajar pada angkatan 4 bertugas di Kabupaten Probolinggo sendiri. Namun pada waktu itu saya sebagai pengajar praktik Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian pada angkatan 8 saya bertugas sebagai fasilitator yang ditugaskan di Kabupaten Bangkalan, Madura. Madura biasanya identik di mana-mana selalu ada ya. Barangkali yang ada di ruangan ini juga ada mungkin saudara atau bahkan yang asalnya dari Madura, nggak ada ya? Asli. Jawa, Pak. Oh iya, Asli Jawa. Blitar semua ya. Ya. Baik, sekalian. Terima kasih. Terus selanjutnya untuk asal rumah saya di Kabupaten Lumajang, Bapak Ibu. Jadi saya domisili saya di Kabupaten Lumajang.
namun untuk mengajarnya di Kabupaten Probolinggo. Dan alhamdulillah meskipun di luar kota atau dari Kabupaten Lumajang mengajar di Probolinggo, jaraknya tidak terlalu jauh karena kebetulan himpitan ya, jadi perbatasan antara Kabupaten Lumajang dan Probolinggo. Dari rumah ke tempat kerja saya itu kurang lebih 13 menit Bapak Ibu. Jadi hanya nama kabupatennya saja yang berbeda, namun jaraknya dekat sekali, 13 menit sudah sampai. Begitu ya. Mungkin itu sepintas Bapak Ibu sekalian perkenalan dari saya selaku fasilitator pada angkatan 11 ini, yang kebetulan saya sangat senang dan bahagia sekali bisa dipertemukan melalui momentum tugas yang ditugaskan di Kabupaten Blitar ini. Itu Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mohon izin saya minta untuk perkenalan selanjutnya diawali oleh pengajar praktik. Saya beri kesempatan Bu Aisyah untuk memperkenalkan diri biar kita sama-sama saling mengenal ya. Silakan untuk waktunya saya pasrahkan atau saya kembalikan ke Bu Aisyah ya. Silakan Bu Aisyah. Terima kasih Pak Samsul. Selamat sore Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Eva Nur Aisyah, bisa dipanggil Bu Eva atau Bu Aisyah. Monggo saenaknya jenengan. Saya bertugas di UPTSD Negeri Slorok 1, Kecamatan Garum. Dan saat ini saya sebagai pengajar praktik dari kelas 5A. Alhamdulillah teman-teman CGB dari kelas 5A sudah hadir semua di sini. Selamat belajar, semoga kita tetap semangat dari awal ini sampai nanti di garis finish. Terima kasih. Amin. Amin. Cukup begitu ya Bu Aisyah ya. Ada tambahan mungkin ada dari CGP yang mau bertanya kepada Bu Aisyah. Monggo. Mungkin sambil berjalan nanti Pak untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ya, pertanyaan perkenalan maksud saya. Selanjutnya Bu Hera, apakah masih di room atau terpental lagi nih? Sebentar saya cek dulu. Nah, ada ini Bu Hera. Selamat sore Bu Hera. Selamat sore. Ya. Suara saya terdengar, Pak? Terdengar Bu Hera. Oh. Alhamdulillah. Monggo, Oke, monggo. alhamdulillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu hebat sekalian. Aku video. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya seperti yang ada di tampilan, nama saya Ibu Tauherate. Biasanya bisa dipanggil Ibu Ratih atau Ibu Hera, tapi sehari-hari sebenarnya dipanggilnya Bu Ratih seperti itu. Saya CGP angkatan kelima dulunya Bapak Ibu. Saya juga pernah menempuh PGP angkatan kelima saat itu di Kabupaten Malang. Kemudian saya berpindah di Blitar dan kebetulan bergabung di PP angkatan 11. Untuk instansi sehari-hari saya mengajar di SMK Kesehatan di Blitar. Karena untuk background latar belakang saya sebenarnya tidak ada pendidikannya. Jadi saya murni lulusan dari kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat dan juga teknologi laboratorium seperti itu. Jadi selama bergabung di PGP angkatan 11, untuk CGP saya ini ada satu Bapak yang tadi mohon izin terlambat, Bapak Chandra. Pak Wawan. Oh iya, Pak Chandra. Pak Chandra, selamat datang. Semoga PGP angkatan 11 kelas 5 ini nanti dapat berjalan dengan lancar sampai finish. Sama-sama kita sama-sama melangkah setapak demi setapak sampai nanti di batas finish untuk terus bergerak dan menggerakkan pendidikan di Indonesia. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Hera. Kalau begitu saya juga mau manggil Bu Ratih ya. Sepertinya lebih nyaman Bu Ratih ini. Monggo. Sore ya Bu Ratih. Ya, Pak. Baik. Selanjutnya saya kembalikan ke kelas A. Monggo saya berikan ke Bu Aisyah untuk menunjuk CGP-nya siapa yang dikehendaki untuk perkenalan pertama. Singkat saja ya perkenalan, yang penting kita saling mengenal, nanti kita lanjut ke sesi selanjutnya. Siap. Siapa ini Bu Aisyah? Iya, mungkin dari Bu Anas dulu ya Pak ya. Tadi saya lihat Bu Anas itu yang masuk room pertama kali Pak. Jadi mungkin Bu Anas.
Iya, monggo Bu Anas perkenalkan diri terlebih dahulu. Nggih, terima kasih Bu Ais atas waktunya. Selamat sore Bapak PP, Bapak Fasilitator dan juga Ibu PP. Perkenalkan nama saya Anas Nur Hidayah. Saya dari UPT SD Negeri Resapombo 2, biasanya dipanggil Bu Anas. Sampun, terima kasih. Terima kasih Bu Anas. Langsung lanjut ya Pak ya ini. Monggo lanjut. Oke, monggo Bu Dita. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan Bapak Samsul selaku Fasil dan PP, Bu Ais, Bu Ratih. Perkenalkan nama saya Arina Pramudita. Saya sekarang mengampu di UPT SD Negeri Selorok 1 Doko. Bedanya sama Bu Ais itu kalau Bu Ais di Garut, saya yang di Ndokonya gitu. Saya biasa dikenal dipanggil dengan Bu Dita. Mungkin itu yang bisa saya aturkan saat ini. Salam kenal dari saya, Bapak Ibu Guru Hebat. Oke, terima kasih Bu Dita. Monggo lanjut Pak Toha. Ya, terima kasih Bu Eva. Perkenalkanlah Bapak Samsul dan Bu Eva dan juga Bu Ratih. Nama saya Toha Mahsun. Saya mengajar di SDN Suru 2, Kecamatan Doko. Ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Toha. Ini yang paling ganteng di kelas 5A, Pak. Iya, Yang lain perempuan semua ya? Iya, yang lainnya perempuan semua. Terima kasih Pak Toha. Lanjut Bu Herlina, monggo. Ya, terima kasih. Perkenalkan Pak Samsul, Bu Eva, dan Bu Ratih, saya Herlina Maharani. Saya mengajar di UPT SD Negeri Ndoko 1. Mungkin perkenalan cukup bisa dilanjut. Terima kasih Bu Eva. Ya, terima kasih. Untuk yang terakhir, monggo Bu Tanti. Terima kasih Bapak Ibu waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ritanti Swastika. Saya bekerja di UPT SD Negeri Sidoarjo 2 Ndoko. Salam kenal Pak Samsul, Bu Eva, dan Bu Ratih. Terima kasih Bu. Cukup dari 5A, monggo saya kembalikan ke Pak Samsul. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dari kelas A barusan sudah perkenalan sepintas nama dan asal sekolah begitu ya. Selanjutnya Bu Ratih saya minta untuk mempersilahkan JGP-nya secara bergantian perkenalkan kepada silakan Bu Ratih. Siap, baik Bapak. Terima kasih waktunya Bapak Ibu sekalian. Saya ingin memilihnya karena laki-lakinya masih muncul Pak Wawan. Mungkin Pak Wawan terlebih dahulu sebagai perwakilan imam dahulukan, ngoten nggih. Monggo Pak Wawan untuk memperkenalkan dirinya. Iya, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Wawan Setiawan. Saat ini saya mengajar di UPT SD Negeri Selorok 2 Ndoko. Dari saya cukup sekian Bu, terima kasih. Matur nuwun Pak Wawan. Untuk selanjutnya saya ingin ke Bu Siti Fatimah. Nggih, mungkin saya monggo perkenalan Bu Siti Fatimah. Ya, terima kasih waktunya Bapak Samsul dan Bu Ratih serta Bu Eva. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya mengajar di UPT SD Negeri Genengan 1, juga di Ndoko. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti Fatimah. Untuk selanjutnya mungkin ke Bu Etik nih. Bu Etik, ada mboten nggih? Bu Etik. Ada, nggih Bu. Oh nggih. Iya. Nggih.
Nggih, Monggo Bu Eti, perkenalkan, untuk memperkenalkan diri. dan nama saya Eti Dian Purwanti. Saya sekarang mengampu di UPT SDN Pagerwojo 4 Kesamben. Mohon maaf, kamera saya agak error, ada diakses. Oh, siap. Nggih Bu Eti, semoga segera teratasi nggih untuk kameranya. Matur nuwun Bu Eti. Barusan Nggih. pindah. Ini Bu Eti pindah nggih Bu Eti, pindah institusi nggih kemarin nggih. Dari yang lama ke yang baru. Nggih. Gitu. Iya. Oke. Iya. Untuk yang selanjutnya ada Bu Rengganis. Monggo Bu Rengganis. Baik, terima kasih Bu Era, Pak Samsul dan Bu Ais. Perkenalkan, nama saya Rengganis Elwatwijaya Ulasani. Saat ini saya mengajar di UPT SD Negeri Ndoko 1. Kebetulan saya satu lembaga dengan Bu Herlina. Terima kasih perkenalan dari saya. Oke, matur nuwun Bapak Ibu dari CGP angkatan 5, angkatan 11 kelas 5B. Seperti itu Bapak Samsul, saya kembalikan ke panjenengan, monggo. Baik, alhamdulillah dari kelas A dan kelas B sudah memperkenalkan, hanya satu yang masih belum bergabung, mungkin tadi sudah konfirmasi terlambat. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bu Aisyah dan Bu Ratih yang sudah membantu perkenalan pada sore hari ini. Sebelum saya tampilkan slide, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa proses pendidikan guru penggerak ini sekitar 6 bulan kita bersama untuk sama-sama berbagi praktik baik, saling belajar dan saling menginspirasi. Tentu harapannya bagaimana kemudian kita semua bisa memberikan dampak yang signifikan di dunia pendidikan, terkhusus kepada pendidikan kita sendiri di masing-masing lembaga. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ketika kita bicara proses 6 bulan ya, 6 bulan itu kalau dirubah bahasanya menjadi setengah tahun ya. Setengah tahun itu bukan waktu yang sebentar Bapak Ibu. Tentu proses setengah tahun ini akan ada beberapa dinamika dalam perjalanan Bapak Ibu semua. Nanti selama perjalanan perlu saya garis bawahi bahwa momentum sekarang ini adalah proses pendidikan guru penggerak, yaitu ada beberapa aktor, ya, ada pengajar praktik, ada fasilitator. Saya Bapak Ibu sekalian selaku fasilitator menyampaikan bahwa saya bertugas di dunia maya saja. Artinya saya tidak akan bertemu langsung dengan Bapak Ibu yang ada di Blitar. Namun demikian ada aktor lain yang bisa dan ditugaskan memang oleh Balai Besar untuk mendampingi Bapak Ibu CGP secara langsung di lembaga masing-masing. Yaitu di sini ada Bu Aisyah, terus kemudian ada Bu Ratih selaku pengajar praktik. Tentu Bapak Ibu apa-apa yang menjadi hambatan, terus kemudian sesuatu yang mungkin perlu solusi kita bersama, mari Bapak Ibu saling berkoordinasi dengan pengajar praktik, terus kemudian pengajar praktik juga berkomunikasi dengan fasilitator. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya perlu saya sampaikan juga, di sini tadi saya sempat mendengar Bu Ratih merupakan CGP Angkatan 5, yang mungkin pada waktu itu Bu Ratih berada di Malang. Tidak jarang, Bapak Ibu sekalian, tidak jarang saya yang sudah mulai dari Angkatan 4, sebenarnya mulai Angkatan 1 ya, hanya pada waktu itu saya kebetulan ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan sehingga mempending dan terundang kembali di PGP ini pada Angkatan 4. Karena berkenaan dengan sasaran pada waktu itu. Jadi di Jawa Timur itu angkatan pertama terundang, angkatan kedua dan ketiga tidak. Ada sasaran di luar Jawa. Dan di angkatan keempat ini di Jawa Timur menjadi sasaran sehingga saya bisa bergabung. Jadi seringkali saya mendengar proses pendidikan guru penggerak ini sangat melelahkan dan seterusnya. Berat bahkan. Bahkan ada yang mau daftar itu takut dan seterusnya. Itu yang membuat saya heran. Padahal
proses pendidikan guru penggerak ini sebuah kesempatan yang besar bagi kita semua, bagaimana kemudian kita itu saling mengasah, kita itu saling berkolaborasi antar CGP dengan satu dengan yang lain, saling berkomunikasi dengan pengajar praktik dalam pelaksanaan setiap bulannya itu ada pendampingan ya, pendampingan individu dan kolaborasi di dunia maya dengan fasilitator. Bahkan ada aktor lain yaitu instruktur. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kepada semua CGP pada kesempatan kali ini, mari kita niati, karena ini masih pertama, kita tata niat kita, bagaimana kita niati yang pertama ibadah, yang nomor 2 kita belajar, dan yang ketiga itu kita saling memberikan praktik baik ya. Jadi saya dalam pendidikan guru penggerak ini mengidentifikasi bahwa selama proses pendidikan guru penggerak ini yang banyak kita dapatkan di luar program yaitu praktik baik, saling menerima informasi yang positif dari CGP-CGP yang baik. Bahkan ketika lokakarya nanti Bapak Ibu timnya selalu berubah-ubah. Kadangkala dipertemukan dengan pengajar praktik Bu Aisyah, kadangkala dengan yang lain, dan seterusnya. Itu semata-mata pada hakikatnya bagaimana kemudian proses transformasi pendidikan itu berjalan secara kolaboratif. Tidak melihat jenjang pendidikan, tidak melihat status Bapak Ibu sekalian. Ada Bapak Ibu yang swasta, ada yang negeri, ada yang SD, bahkan ada yang TK. SMK dan SMA dan seterusnya. Kita kolaborasi untuk berdampak dalam dunia pendidikan. Seperti itu. Jadi saya berharap Bapak Ibu semua pada momentum ini mari saling menguatkan. Saling menguatkan, jangan sampai ada salah satu nanti Bapak Ibu ada kendala yang kemudian mengurangi semangat. Jadi saling memberi motivasi Bapak Ibu semua, tetap semangat bersama pengajar praktik di lapangan. Seperti itu. Itu pengantar dari saya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya mohon izin untuk share screen. Sebelum saya share screen, saya mohon konfirmasi dulu apakah Pak Chandra sudah ada di room apa belum? Belum ya? Oke, enggak apa-apa. Saya coba share screen. Muncul Bapak Ibu? Muncul ya slide? Muncul Pak. Baiklah. Iya muncul Pak. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita berada di paket modul 1 yaitu refleksi filosofi pendidikan Indonesia Kinerja Dewantara. Adapun sesi pembelajaran yaitu forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD di ruang diskusi virtual. 2 jam pelajaran, Bapak Ibu, jumlah jam pelajaran kita pada sore hari ini. Kemudian potensi lulusan yang dituju ada 2. Yang pertama, guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pembelajaran. Yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Adapun capaian umum modul Bapak Ibu ada 2. Pertama, CGP mampu memahami pemikiran filosofi KHD dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Adapun capaian umum yang kedua yaitu CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi KHD untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Capaian khususnya ada 3 Bapak Ibu sekalian. Secara khusus modul ini diharapkan dapat membantu CGP untuk mampu memiliki yang pertama pengetahuan tentang dasar-dasar
pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal, kelas, dan sekolah. Dan yang terakhir, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntut murid mencapai kekuatan potensial. Adapun agenda Bapak Ibu ada 5. Yang pertama pembukaan, terus kemudian refleksi kritis JGP dan dialog diskusi dan tanya jawab. Yang keempat refleksi dan umpan balik dan penutup. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, untuk kesempurnaan aktivitas kita pada sore hari ini, marilah kita buka aktivitas kita pada sore hari ini dengan pembacaan bersama-sama yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami sampaikan bahwa tujuan pembelajaran pada sore hari ini yaitu peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran KHD, filosofi KHD dalam forum diskusi. Jadi Bapak Ibu, kemarin Bapak Ibu sudah memberikan tanggapan melalui pertanyaan pemantik yang ada di LMS. Kira-kira pada kesempatan kali ini saya meminta kepada Bapak Ibu JGP untuk menyampaikan menurut bahasanya masing-masing. Seperti itu ya. Secara bergantian nanti Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pendapatnya, begitu ya. Adapun skenario pembelajarannya Bapak Ibu pembukaan yaitu fasilitator membuka forum diskusi dengan menegaskan tujuan pembelajaran. Tadi sudah saya lakukan pembukaannya, terus kemudian skenario yang kedua yaitu refleksi kritis, yang mana pada kegiatan ini nanti Bapak Ibu JGP menyampaikan atau memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran KHD. Sederhananya Bapak Ibu, apa yang kemarin sudah ditulis di LMS itu disampaikan kembali oleh Bapak Ibu di ruang diskusi pada sore hari ini. Kemudian dialog atau diskusi tanya jawab yaitu aktivitasnya yaitu JGP saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap JGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan JGP lain. Jadi pada kesempatan ini, pada momentum sesi ini nanti Bapak Ibu saling mengkonfirmasi. Ada kalanya apa-apa yang ada dalam benak Bapak Ibu, apa-apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu dan sudah tertuang dalam LMS, ada kalanya yang berbeda perspeksinya, terus kemudian ada yang sama. Tentu itu bukan sebuah kesalahan Bapak Ibu, karena pada intinya kita memiliki perspektif yang tidak sama. Namun kira-kira ketika dikolerasikan itu sama Bapak Ibu. Yaitu konteksnya adalah tentang filosofi KHD. Dan yang terakhir refleksi dan umpan balik. Nanti saya pada momentum ini selaku fasilitator akan memberikan umpan balik untuk memberi penguatan terhadap pemahaman JGP. Dan refleksi pembelajaran dituliskan pada aplikasi yang disediakan oleh. Dan yang terakhir penutup Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, sebelum kita ke sesi selanjutnya, kiranya Bapak Ibu sekalian bisa bersama-sama menyepakati kesepakatan belajar kita. Di sini ada 6 poin Bapak Ibu yang selama ini sudah dilakukan oleh kita dalam proses pembelajaran secara virtual. Ada 6, mohon izin saya membacakan. Nanti Bapak Ibu JGP silakan konfirmasi. Barangkali ada yang perlu dikurangi atau ada yang perlu ditambahi. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat.
Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Dan yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang terakhir, mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Bapak Ibu, dari 6 ini barangkali ada yang perlu dikurangi atau dirasa masih ada yang perlu ditambahkan. Saya mohon konfirmasinya Bapak Ibu, apakah sudah dianggap cukup begitu Bapak Ibu sekalian? Pak Samsul, Cukup Bapak. slide-nya tidak jalan. Oh ya, belum saya lanjutkan. Oh, ngoten nggih, maaf. Lancar nggih? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita sudah berada di sesi refleksi kritis CGP. Tadi sudah saya sampaikan pada sesi ini merupakan sesi penyampaian opsi atau pendapat menurut Bapak Ibu CGP. Sederhananya apa yang sudah ditulis dalam LMS tadi. Begitu. Saya mohon izin tadi ketika perkenalan kelas A ya, yang pertama kali saya berikan kesempatan. Pada kali ini saya mulai dari kelas B. Jadi tadi sempat saya catat Bapak Ibu sekalian, Bu Ratih ketika mempersilahkan CGP-nya ada Pak Wawan, terus kemudian Bu Siti Fatimah, Bu Eti, Dian, Purnamasari, dan Bu Ganis, dan yang terakhir Pak Chandra. Silakan secara bergantian Bapak Ibu, mohon untuk raise hand bagi Bapak Ibu yang akan menyampaikan refleksi pertama kali. Adapun panduannya Bapak Ibu sekalian mohon diperhatikan dulu di sini. Yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Terus kemudian ada 4 ya ini ya. Jadi saya kira per CGP menjawab atau memberikan tanggapan dari satu pertanyaan ini. Nanti kemudian untuk CGP selanjutnya yang nomor 2. Terus kemudian CGP selanjutnya nomor 3 dan seterusnya. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Saya mohon izin silahkan mungkin di screenshot dulu karena mau saya akhiri slide-nya. Saya ingin tahu yang mau berikan opsi pertama kali siapa. Ya, ini pertanyaan pematiknya, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Gitu ya. Silakan. Silakan untuk kelas B untuk menyampaikan pendapatnya. Siapa kira-kira dari kelas B? Bapak Ibu tidak usah sungkan, tidak usah malu. Kita saling saling menerima, saling mensupport, dan saling memberikan tanggapan positif. Itu. Silakan resen Bapak Ibu. Di sini masih belum ada yang resen nih. Kelas B dulu. Baik, terima kasih. Ada Bu Ganis yang sudah raise hand untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan Bu Ganis, saya beri waktu penjelasan untuk menyampaikan opsinya. Baik Bapak Samsul, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan pemantik yang telah disampaikan oleh Bapak Samsul. Apa yang dimaksud dengan menuntun menurut pemikiran Kehadi tadi? Menurut pendapat saya, menuntun dalam pemikiran Kehadi itu merupakan proses bimbingan yang diberikan kepada anak sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Jadi menurut saya pengajaran itu tidak bisa dipaksakan sesuai dengan keinginan seorang guru. Akan tetapi seorang guru harus menyadari bahwasannya setiap anak itu memiliki kodratnya masing-masing yang sudah dibawanya sejak lahir. Sehingga di sini guru hanya dapat menuntun tumbuh
dan hidupnya anak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya secara alamiah. Guru tidak bisa memaksakan kehendaknya, akan tetapi guru hanya dapat membantu memperbaiki lakunya, bukan kodratnya dan tumbuhnya itu. Begitupun siswa tidak akan dapat mengubah kodrat alam anak karena anak dilahirkan dengan keunikan yang sangat beragam, mengingat di mana setiap anak itu memiliki kekurangan dan kelebihan yang masing-masing anak tidak bisa disamaratakan. Mungkin itu pendapat dari saya, Bapak. Mohon bimbingannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas refleksinya dari Bu Gadis. Luar biasa sekali ya. Jadi kira-kira saya sebelum ke CGP yang lain, saya mohon izin untuk yang kelas A memberikan tanggapan, memberikan refleksi umpan balik. Kira-kira menurut Bu Rengganis ya, ada menuntun bagaimana kita seorang guru itu tidak bisa memaksakan siswa kita itu nanti harus jadi tentara gitu ya, harus jadi dokter dan seterusnya. Terus kemudian karena setiap manusia ada kodratnya begitu ya. Kira-kira ini ada yang dari kelas A mungkin akan memberikan konfirmasi ya. Adakah mungkin yang tadi ketika di LMS memberikan tanggapan atau jawaban yang sama dengan Bu Gadis? Monggo suaranya Bapak Ibu sekalian. Kelas A ya, gak ada ya? Masih ndredeg, Bapak. Oh, jadi tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi senyaman mungkin kita di dalam virtual dan dalam proses pendidikan guru penggerak ini. Tidak usah sungkan, tidak usah apa. Kita sama-sama belajar, sama-sama memberikan tanggapan yang positif. Saya sendiri Bapak Ibu sangat bangga, sangat terpukau tadi atas pendapatnya Bu Ganis. Memang ya seperti itu adanya, begitu ya. Bagaimana kemudian kita selaku guru atau pendidik yang tidak mungkin memaksakan apa yang ada dalam kodratnya pada siswa kita. Seperti itu. Pertanyaan saya kira-kira dari kelas atau kelas B mungkin, yang sama-sama di kelas B. Ada nggak yang sama anunya? Tadi yang mungkin saya mau mengkonfirmasi Bu Ganis, kalau menurut saya penuntun itu begini dan seterusnya. Tidak usah terdek Bapak Ibu, silahkan. Saya beri ruang yang seluas-luasnya. Begitu ya. Silakan. Saya pengen mendengar opsi dari Bapak Ibu yang lain. Artinya konfirmasinya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, gini aja ditahan saja ya untuk konfirmasinya. Kita lanjutkan nanti ya biar waktunya tidak terlalu molor. Jadi selanjutnya saya tunjuk saja ya. Tadi Bu Ganis yang memberikan pendapat. Sekarang saya minta mungkin gantian ya dari bapak-bapak di sini kelas B ada Pak Wawan. Untuk pertanyaan pemantiknya, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Artinya bagaimana kata menuntun ini ketika dikolerasikan dalam konteks sosial budaya di daerahnya Pak Wawan? Saya mohon izin Pak Wawan untuk memberikan tanggapannya atau pendapatnya menurutnya Pak Wawan. Silahkan waktu saya serahkan ke Pak Wawan. Ini Pak Wawan, yang nomor 2 ini. Yang nomor 2 saya blok. Muncul ya.
Bisa tak ada orang lagi. Oleh mau tempat. Bahkan beneran. Beneran. Windows 1 Windows 1 potong. Halo, Maaf. Iya, maaf bergeser Pak. Apa slide-nya? slide lagi Pak. Slide ya. Iya. Oh, siap. Ini ya Pak, yang nomor 2 Pak. Julia. Ya. Menurut saya dari pertanyaan Bapak tadi tentang bagaimana kata menuntun, saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Jadi begini menurut pendapat saya, karena sepengetahuan saya menuntun itu semisal dari anak itu kan tadi sudah dijelaskan sama Bu Rengganis bahwa anak itu kan mempunyai kodrat alam sendiri. Maksudnya kita itu hanya bisa menuntun, dan dari pertanyaan pemantik tadi mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk bisa memaksimalkan itu, mungkin kita bisa berkolaborasi. Sebagai contoh mungkin pada pembelajaran P5 mungkin kita bisa berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan bermasyarakat seperti kemarin di sekolah saya mengadakan kegiatan untuk Hari Kesaktian Pancasila. Nah, di situ kita berkolaborasi dengan masyarakat dan juga dari TK. Di situ sambil kita naik itu odong-odong, kita sambil memberi wawasan dan pengetahuan kepada anak tentang budaya-budaya yang ada di sekitar daerah kita. Begitu Pak. Siap, terima kasih luar biasa. Jadi sambil anak-anak itu sambil pada kegiatan P5 juga ada anggapis kayak karnaval gitu ya. Iya, betul Pak. Seneng naik kereta gitu, kalau anak-anak kan seneng. Iya. Bahkan kalau meskipun seumuran kelas SMP barangkali ketika diarak menggunakan kereta, kalau di tempat saya ada juga itu. Kalau di sini istilahnya kelabang songo gitu ya. Jadi kayak apa itu? Entah kalau di Blitar apa namanya saya nggak tahu. Kira-kira begitu ya. Jadi sambil lalu anak-anak itu dikenalkan tentang budaya lokal kita, begitu Pak Wan ya. Terima kasih. Selanjutnya saya mohon izin saya coba panggil Bu Siti Fatimah. Konfirmasinya ada ya? Ada Bapak. Baik, terima kasih. Bu Siti Fatimah, saya mohon izin panjenengan memberikan tanggapan tentang yang nomor 3. Di sini saya bacakan ya. Mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Menurut Bu Siti Fatimah, bagaimana itu? Mengapa kok pendidikan anak, pendidikan murid kita itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Begitu. Ya, karena di kodrat alam dan kodrat zaman itu sangat berkaitan, sangat berkesinambungan. Untuk kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman
kita sebagai guru harus membekali keterampilan anak untuk berkarya. Di mana kodrat alam dan kodrat zaman itu sangat berhubungan sekali. Dengan adanya kodrat zaman, maka anak tentang karakter anak, kebawaan anak, jadi tidak bisa dipisahkan. Baik, begitu ya, cukup ya, Bu Fatimah ya. Iya. Terima kasih atas konfirmasinya. Artinya kita juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu ya. Kalau Iya. ketika posisi kita dulu ketika masih belajar bermainnya mungkin main karet gitu ya. Kan ada gambar gitu ya, kelereng apa. Iya. Sekarang sepertinya sudah mulai nggak ada itu ya. Karena Iya, perkembangan sudah cepat sekali. Sudah sekarang ada HP di HP Bapak semua ya. Iya. Jadi lihai-lihainya kita juga dalam memantau peserta didik kita. Perkembangan zaman yang sangat pesat ini juga akan berbanding terbalik ketika kita lengah seperti itu ya. Terima kasih Bu Siti Fatimah atas konfirmasi atau pendapatnya tentang refleksi yang barusan disampaikan. Selanjutnya saya mohon Pak Chandra apa sudah di ruangan ya? Di room, Pak Chandra. Kan sungguh. Halo, Pak Chandra. Halo, sudah Bapak? Alhamdulillah, terima kasih. Sebelum saya Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, mohon izin Bapak Ibu CGP sekalian, tatkala nanti dalam perjalanan ke depan itu ada sesuatu yang berhalangan, mohon untuk masuk saja meskipun melalui HP di awal-awal. Karena masuknya Bapak Ibu itu ada rekodnya. Jadi setelah Bapak Ibu keluar dari Zoom, otomatis kehadiran Bapak Ibu juga terekam berapa menit. Urusan Bapak Ibu off cam terus kemudian dinonaktifkan suaranya karena bersama dengan kegiatan kesibukan di tempat masing-masing. Silakan konfirmasi ke pengajar praktiknya. Kemudian pengajar praktik nanti juga berkomunikasi dengan saya. Artinya apa Bapak Ibu? Kita fleksibel, yang penting kita sama-sama jalan. Terus kemudian Bapak Ibu juga tidak ada dampak yang sangat frontal ya ketika ada sesuatu yang itu berdampak kepada penilaian Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu selama 6 bulan ini sepertinya sudah disampaikan juga ya dari Balai Besar itu, Bapak Ibu ada waktu maksimal itu 3 kali untuk absen, ketidakhadiran. Meskipun itu izin, ada utur dan seterusnya 3. Kalau 4 kali meskipun ada alasannya Bapak Ibu secara pleno tidak bisa diluluskan begitu karena emangnya 6 bulan. Jadi nanti konfirmasi gak apa-apa ke pengajar praktik, yang penting secara virtualnya, secara sistemnya Bapak Ibu terrekod masuk dari awal begitu ya. Selanjutnya saya untuk Pak Chandra, saya minta untuk memberikan refleksi tentang apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran Bapak sebagai pendidik. Relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Mohon Pak Chandra untuk memberikan pendapatnya. Seperti itu. Silakan Pak Chandra. Terima kasih Pak Samsul atas waktu yang telah diberikan. Jadi sesuai dengan pertanyaan pemantik yang diberikan Pak Samsul terkait poin 4, yaitu apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai seorang pendidik. Jadi di sini bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berhamba pada anak di sini merupakan pendidikan yang berfokus atau berpusat pada anak. Jadi kita di dalam memberikan pelayanan pendidikan itu fokus kepada anak atau peserta didik. Nah, sesuai dengan tugas kita sebagai seorang pendidik,
kita fokus memberikan pendidikan, memberikan pelayanan pengajaran kepada peserta didik di sekolah kita masing-masing, di mana nantinya fokus pendidikan kita pada peserta didik. Jadi tujuan utama dari tercapainya pendidikan yang dilakukan oleh baik itu peserta didik maupun pendidik di sekolah itu outputnya yaitu pada peserta didik itu sendiri, Bapak. Baik, terima kasih Pak Chandra atas konfirmasi atau pendapat refleksinya. Selanjutnya Pak Chandra sudah, Pak Gani sudah, Pak Wawan juga sudah, Bu Fatim, Bu Eti. Bu Eti sudah Pak belum ya? Oh sudah, sudah Bu Eti ya tadi ya? Belum ya kayaknya ya. Bu Eti konfirmasinya tadi sudah bersuara apa belum? Karena nanti Belum, masih Bapak perkenalan, Ibu, Pak. siap, monggo. Bu Eti untuk menyampaikan pendapatnya berarti kita dari awal lagi di atas ini. Jadi untuk Bu Eti memberikan refleksi pertanyaan yang pertama lagi ini, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Bapak Ibu atau Bu Eti sendiri. Silakan Bu Eti untuk menyampaikan pendapatnya. Pendapat saya, terima kasih Bapak. Menurut pendapat saya tentang menuntun dalam pendidikan anak, itu kita mengarahkan anak-anak sudah punya kodratnya sendiri, kita tinggal menuntun untuk menjadi lebih baik dalam perjalanan pendidikan anak tersebut. Jadi anak itu sudah mempunyai fondasi dari kodrat alamnya dia, terus kita tinggal mengarahkan atau menuntun kepada yang lebih baik untuk bisa mencapai yang lebih maksimal. Begitu. Terima kasih. Yang dapat saya petik ini kata kuncinya ada mengarahkan ya. Begitu ya, Bu Eti. Terima kasih menuntun atau mengarahkan. Selanjutnya kelas A. Terima kasih. Bapak Ibu, untuk menyempurnakan atau memaksimalkan waktu kita, jadi tadi sudah ada opsi atau refleksi dari Bapak Ibu kelas B, dan sekarang selanjutnya untuk yang kelas A saya minta untuk memberikan konfirmasi ya, konfirmasi atas apa yang sudah disampaikan oleh kelas B. Menurut Bapak Ibu yang di kelas A ini konfirmasinya bagaimana? Sependapatkah, terus kemudian ada tambahankah mungkin, dan seterusnya. Silahkan untuk kelas A ini saya mohon izin untuk kalau tadi Bu Aisyah memulai dari Bu Anas, Bu Dita, Pak Toha, Bu Elina, dan Bu Tanti. Sekarang saya balik ini. Saya beri kesempatan kepada Bu Tanti dulu untuk mengkonfirmasi atas jawaban-jawaban dari keempat CGP kelas B. Saya mohon konfirmasinya dulu nih. Bu Tanti mana Bu Tanti? Oke, Pak. Siap. Silahkan Bu Tanti untuk mengkonfirmasi. Ini sesi tanya jawab atau diskusi sudah. Terima kasih waktu yang diberikan Bapak. Saya akan mengkonfirmasi jawaban salah satu nggih Bapak nggih? Nggih, salah satu. Nggih. Dari Ibu Eti bahwa anak itu memang sudah mempunyai dasar, tetapi kita sebagai pendidik tinggal menuntun mengarahkan anak agar lebih baik dan seperti di tujuan pembelajaran, sehingga kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik seperti Bu Eti Dian tadi, Pak. Setuju sekali dengan Bu Eti Dian. Baik. Jadi kita tinggal mengarahkan begitu. Oke. Selanjutnya saya minta di sini ada Bu Herlina. Bu Herlina ya, untuk mengkoordinasi
jawaban dari Bapak Ibu kelas B tadi ya. Mungkin selain jawaban dari Bu Eti karena sudah terkonfirmasi oleh Bu Tanti. Silakan Bu Herlina. Oke Pak, terima kasih. Di sini saya akan mengkonfirmasi jawaban dari atau pendapat dari Pak Wawan tentang mohon maaf yang kodrat alam tadi Bu Siti Fatimah nggih, kodrat alam dan kodrat zaman. Saya setuju sekali. Di sini saya hanya menambahkan untuk misalkan seperti kodrat alam, di sini kita sebagai pendidik, misalkan anak itu memiliki bakat seni, maka kita seterusnya pada pendidikannya itu difokuskan kepada bakat tersebut. Kemudian salah satu contoh kodrat zaman, misalkan sekarang ini era digital itu kan sangat maju, jadi kita lebih memperkenalkan sedari dini tentang teknologi informasi dan komunikasi. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada Pak Toha. Karena suaranya Pak Toha ini. Silakan Pak Toha untuk memberikan konfirmasi atas jawaban dari Bapak Ibu CGT kelas B. Ya. Saya akan mengkonfirmasi tentang kata menuntun ya tadi. Ya, refleksi nomor 1. Menurut saya, menuntun itu adalah suatu proses yang dilakukan pendidik, yaitu dengan cara membimbing, menjadi fasilitator mengarahkan anak itu untuk mencapai tujuan belajarnya. Jadi di sini pendidik itu bertugas untuk menjadi fasilitator agar anak itu tidak keluar dari aturan pendidikan yang telah dilakukan begitu. Ya mungkin seperti itu, Pak. Baik, cukup begitu ya Pak Toha ya? Ya. Ada tambahan? Oh, oke, baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk konfirmasinya. Nah, selanjutnya masih ada 2 CGP lagi, Bapak Ibu sekalian. Di sini ada Bu Dita, terus kemudian nanti diakhiri oleh Bu Anas. Seperti itu ya. Silakan Bu Dita dulu untuk mengkonfirmasi atas jawaban-jawaban dari Bapak Ibu CGP yang sudah lebih awal memberikan pendapatnya. Silakan Bu Dita. Mic-nya belum dibuka, Bu Dita. Iya. Mohon maaf. Mohon maaf. Oke, terima kasih Pak Samsul atas yang diberi kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini akan mengkonfirmasi tentang jawaban dari Pak Wawan tadi berkaitan tentang budaya, menuntun pada budaya. Nah, menuntun pada budaya itu menurut saya sebagai pendidik kita harus membimbing, memfasilitasi dan mengarahkan murid kepada seseorang atau siswa kita agar dapat mengembangkan potensi dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi bagian dari masyarakat. Contoh nyatanya, budaya kita adalah budaya gotong royong yang mana dapat kita terapkan kepada anak didik kita dengan contoh semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Dengan contoh membawa kata dengan budaya gotong royong, kita nanti memberikan dengan cara dipraktekkan dengan piket kelas atau kegiatan masyarakat yang lain yang ada di sekitar kita yang bersifat bergotong royong. Nah, dari situ nanti anak-anak mengalami kodrat alam dan sesuai dengan perkembangan kodrat zaman. Karena pada saat ini yang saya lihat budaya gotong royong itu semakin menurun kalau di daerah perkotaan seperti itu. Kalau di daerah desa mungkin kita agak terlalu cuek ya Bapak, karena memang budaya gotong royong di desa itu sangat
pekat, sangat lekat karena memang itu budaya kita yang harus kita tumbuhkan dan kita ajarkan pada anak-anak sejak dini. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih. Ini menitikberatkan kepada bagaimana kemudian kita menanamkan budaya-budaya, misalkan budaya gotong royong yang ada di lingkungan kita, gitu ya, Bu Rita ya. Ya. Dan yang terakhir, saya beri kesempatan kepada Bu Anas untuk mengkonfirmasi atas jawaban dari Ibu yang sudah lebih awal memberikan pendapat. Silakan Bu Anas. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya juga akan menambahkan, menanggapi dari Pak Wawan tadi. Kalau dari Pak Wawan tadi, konteks sosial budayanya berkolaborasi di kegiatan P5 dengan cara mengadakan pawai, terus yang Bu Dita tadi dengan cara bergotong royong. Kalau saya akan menambahkan ini menuntun untuk menggali kreativitas anak. Contohnya di sekolahan saya itu diadakan ekstra menari nih Pak. Nah, dari situ, dari kegiatan itu kita dapat menggali potensi mereka, mana anak yang memang dari kodratnya itu sudah mempunyai nilai seni. Nah, dari situ kita dapat melihat memang yang sudah mempunyai bakat seni itu kita menuntunnya lebih mudah. Tetapi untuk yang belum, ya kita memang harus sabar untuk menuntun sesuai dengan keinginannya. Terus juga konteks sosial budaya mengenai kesopanan. Nah, untuk saat ini ngapunten anak-anak itu kesopanannya berkurang ya terhadap Bapak Ibu guru. Mereka menganggap Bapak Ibu guru itu seperti temannya sendiri, seperti bestie gitu nggih. Nah, jadi nilai sopan santunnya itu berkurang. Nah, dari sini kita juga dapat memberikan pelajaran selain pembelajaran bahasa Jawa. Kalau di sekolahan saya itu ada 1 hari itu menggunakan bahasa Jawa full ngoten nggih Pak. Jadi mulai dari guru berbicara ke murid, terus murid juga ke murid, teman ke temannya, entah siapapun yang ada di sekolah kita menerapkan untuk memakai bahasa Jawa. Nah, dari situ nanti kita berharap anak-anak bisa bersopan santunnya itu bertambah ngoten. Demikian Bapak, terima kasih. Mohon maaf. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari Bu Anas. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sangat bahagia, saya sangat mengapresiasi atas apa yang selama kira-kira beberapa menit dari tadi ini Bapak Ibu sudah menyampaikan opsi menurut bahasanya Bapak Ibu sekalian. Sekaligus sudah terjalin sebuah diskusi saling memberikan konfirmasi antara CGP 1 dan yang lain. Bapak Ibu sekalian, tadi ada sudah beberapa sudah saya catat catatan-catatan penting yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu masing-masing. Jadi ini saya memberikan umpan balik ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah benar sekali. Jadi yang pertama yang menyampaikan tentang menuntun ya, menuntun mengarahkan siswa kita, memberikan arahan kepada siswa kita sesuai dengan kodratnya. Kita selaku pendidik tidak mungkin ya memaksakan siswa kita itu sesuai dengan kehendak kita. Kadangkala kita yang berjiwa seni terlalu ego yang kemudian memaksakan peserta didik kita juga mengikuti apa yang ada di dalam diri kita. Mungkin karena kita sudah atlet, bagaimana kemudian siswa kita juga banyak yang menjadi atlet dan seterusnya. Ketika kita melihat sosok pemimpin yang sangat gagah, pemberani, jenderal begitu ya, kita mengimpikan mempunyai murid seperti Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan seterusnya.
Jadi itu Bapak Ibu yang tidak bisa kita teruskan. Mungkin yang selama ini sebelum proses pendidikan Merdeka Belajar, sebelum pendidikan guru penggerak ini dicanangkan oleh Mas Nadiem Makarim selaku Mendikbud, kita seringkali menemukan aktivitas-aktivitas kita di sekolah yang mana aktivitas itu tidak berpusat pada murid. Kita memberikan kegiatan-kegiatan yang monoton dan seterusnya. Itu salah satu langkah atau upaya-upaya kita yang sekarang secara gamblang terkonfirmasi oleh kita semua. Bahkan saya sendiri juga melakukan hal itu pada waktu itu. Nah, sekarang kita harus mulai menyadari bahwa kita harus benar-benar mengembalikan ruh pendidikan pada peserta didik kita sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan pada kesempatan tadi. Mulai dari menuntun, terus kemudian mengarahkan sesuai kodoknya. Kalau bahkan ibaratkan itu ketika kita menanam benih padi, dengan memaksakan kita akan menuai mangga, kan begitu ya. Ketika kita menanam sebuah singkong misalkan ya, atau kita memelihara bibit koi begitu. Kalau di Blitar kan koi ya, koi bagus-bagus ya. Saya suka koi, dan koi itu biasanya identik yang paling bagus itu di Blitar. Ketika kita memelihara bibit koi, jangan berharap ya nanti ketika besar koi yang kita rawat mulai dari bibitnya itu nanti berubah menjadi seperti hiu tawar dan seterusnya. Tidak mungkin Bapak Ibu. Kembali sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi. Kita menuntun, kita selaku pendidik hanya bisa menuntun, kita selaku pendidik hanya bisa mengarahkan. Termasuk memberikan pendidikan-pendidikan yang korelasinya sesuai dengan budaya-budaya lokal. Kita tanamkan nilai-nilai luhur budaya lokal kita mulai dini. Tadi ada yang menyampaikan bagaimana kemudian ya Bu Herlina tadi mengkonfirmasi ya bahwa teknologi juga harus mulai ditanamkan sejak dini. Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat sekali, juga kita harus jangan kemudian lengah ketika peserta didik kita nanti lengah kita dalam menuntun, maka kita sendiri juga yang akan terkonfirmasi kurang maksimal dalam mendidik. Begitu ya Bapak Ibu. Kira-kira itu umpan balik dari saya Bapak Ibu. Selanjutnya saya mohon izin untuk memberikan mungkin dari kelas A 2 orang, terus kemudian dari kelas B 2 orang, untuk mengkonfirmasi perihal refleksi kegiatan pada sore hari ini. Kira-kira saya ingin tahu bagaimana tanggapan dari Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu selama proses virtual pada momentum sore ini, terus kemudian apa yang Bapak Ibu dapatkan selama proses virtual sore ini, dan saya kira 2 itu cukup ya untuk memberikan refleksi. Silakan saya coba minta kepada untuk yang kelas A, saya minta Bu Herlina ya. Bu Herlina? Oke, Bapak. Bu Herlina mohon untuk memberikan refleksi aktivitas kita pada sore hari ini. Silakan. Oke, terima kasih Bapak untuk refleksi diri saya karena ini masih yang pertama, memang jujur ndredeg Pak tadi untuk menyampaikan pendapat dari pertanyaan pemantik dari Bapak Fasil, terus kemudian untuk menyampaikan unek-unek sebenarnya itu mungkin ada di kepala, tapi untuk menyampaikannya itu karena ndredeg, takut salah lah atau begitu, ya masih begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang saya dapat kali ini, saya bisa menyimpulkan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat anak dan kita sebagai pendidik untuk menuntun anak, mengarahkan anak ke jalan yang lebih benar.
karena perkembangan zaman juga semakin maju, jadi kita tidak boleh kalah dengan anak. Kita harus mengarahkan sesuai dengan karakter, menuntun seperti yang disampaikan Bu Anas tentang sopan santun, mungkin itu. Jadi sedikit kesimpulan yang baru saya dapatkan di sore hari ini. Terima kasih Pak Samsul. Baik, terima kasih atas refleksinya, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya saya berikan kepada kelas B dan saya minta untuk memberikan refleksi ini. Saya beri kesempatan kepada Bu Dian. Silakan Bu Dian untuk memberikan refleksi. Pertanyaan sama, jadi bagaimana perasaan sore hari ini setelah kita tetap buka pertama di Maya gitu ya. Terus kemudian apa yang didapatkan pada aktivitas sore hari ini oleh Bu Eti. Silakan Bu Eti. Ya, terima kasih Bapak. Perasaan saya sore hari ini terus terang, pertama ndredeg, kedua saya bangga bisa belajar dengan teman-teman yang sangat spektakuler, sama Bapak Fasil juga yang lebih spektakuler lagi, dengan ibu-ibu PP yang bisa menuntun kami untuk menjadikan kami lebih baik lagi. Saya sangat bangga Pak, saya background-nya dulu dari anak TK, sekarang naik kelas di SD, jadi saya merasa bangga berada di sini. Pada sore hari ini saya dapat belajar banyak dengan senior-senior saya. Terus refleksi saya untuk diri saya, mohon maaf hari ini background saya belum bisa diubah Bapak, karena background-nya saya download belum bisa. Sinyalnya agak error Bapak, jadi mohon maaf belum bisa menampilkan background. Semoga kedepannya kita lebih saya sendiri lebih bisa memaksimalkan untuk kita berkonfirmasi atau berkolaborasi dengan kawan-kawan semua dan belajar kita lebih menyenangkan. Kalau hari ini masih ndredeg dan ngowel Bapak saya. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih kembali Bu Eti, luar biasa. Jadi pada intinya ndredeg terus kemudian merasa bangga sudah berada bersama kita semua. Semuanya di sini luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kembali apa yang sudah saya sampaikan di awal-awal bahwa kita di sini saling melengkapi, saling mensupport, saling mendukung, saling memberikan peran yang positif begitu ya. Jadi tidak usah ndredeg lagi, tidak usah sungkan lagi. Di sini ada Bu Aisyah, ada Bu Ratih ya yang menjadi pendamping Bapak Ibu di lapangan. Terus ada saya sebagai fasilitator yang membersamai Bapak Ibu secara maya begitu. Terima kasih, luar biasa sekali refleksinya. Selanjutnya saya kembalikan ke kelas A lagi. Pada kesempatan ini saya minta di sini ada Pak Toha ya. Pak Toha untuk memberikan refleksinya. Silakan Pak Toha. Iya Pak, terima kasih Pak Samsul. Refleksi saya di sore hari ini merupakan kegiatan yang pertama, yang awal bagi saya. Tentunya bagi saya itu membuat lebih paham lagi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang ada di Indonesia ini. Yang kalau belajar, kita belajar sendiri, itu pasti ngawang-ngawang. Terbentar kayaknya Pak Toha ini. Halo? Apa hanya di saya ya? Halo? Halo, saya juga terputus. Tidak Pak, juga terpental. Iya. Tinggal Pak Toha saja. Jangan-jangan
atau hanya dianggap normal terus saja ini, nanti baru nyadar setelah dipanggil-panggil. Halo Pak Toha. Baik, Bapak Ibu, biar waktu kita tidak berhenti, saya lempar dulu ini yang kelas A ke Bu, iya terputar ya, ke Bu Tanti ya. Halo, Bu Tanti. Suaranya masih belum dibuka, Bu. Enggak, Pak. Maaf. Belum saya pencet. Nah, sebentar. Ini Pak Toha bergabung lagi ini. Pak Toha, gimana Pak Toha? Ya, Bapak, maaf. Ini sinyalnya ini ternyata. Mohon maaf. Ya. Boleh diulang, boleh diulang. Ya. Dalam sesi diskusi ini, saya merasa lebih paham lagi mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana cara mendidik murid, yaitu murid itu harus dididik sesuai kodratnya, tidak harus dipaksa. Kita sebagai pendidik harus bisa mengerti kondisi murid, ya, seperti itu. Nah, kalau belajar sendiri, ya pasti saya belum ada gambaran yang pasti. Dengan adanya diskusi yang seperti ini membuat saya semakin paham apa yang dimaksudkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan harapan saya ke depannya agar lebih baik lagi, lebih kreatif, bisa saling berbagi dengan yang lainnya. Mungkin itu. Terima kasih, Bapak. Baik, luar biasa. Terima kasih konfirmasi refleksinya. Dan yang terakhir kelas B, saya beri waktu kepada Bu Gadis untuk memberikan refleksinya. Silakan Bu Gadis. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya pada saya untuk merefleksi kegiatan pada sore hari ini. Untuk refleksi kegiatan, saya rasa kegiatan yang kita lakukan hari ini cukup baik karena kita mengawali segala sesuatunya tepat waktu. Mungkin saya tadi masuknya agak terlambat nih Bapak, ngapunten. Tapi di kelas kita alhamdulillah kegiatannya sudah baik dan cukup menyenangkan. Kita meskipun tadi sama dengan teman-teman yang lain bahwasannya kegiatan kita ini masih pertama kali, jadi kita masih ada rasa gugup. Akan tetapi Pak Samsul sebagai Fasil, kemudian Bu Ais dan juga Bu Ratih sebagai PP itu memberikan wadah kepada kita semua dan meyakinkan kita, memberikan motivasi bahwasannya guru penggerak itu tidak menakutkan atau tidak seperti yang dipikirkan oleh saya pribadi. Jadi untuk kedepannya semoga kita semua bisa semakin baik lagi, kita semua bisa saling berbagi dan saling memotivasi demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Mungkin itu Bapak refleksi dari kami, dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, selama kurang lebih 1,5 jam kita bertatap maya di momentum pertemuan yang pertama kali ini. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian kita mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tulis di LMS, dari apa yang sudah kita sampaikan pada forum virtual ini. Jadi Bapak Ibu, saya sangat bangga sekali dipertemukan dengan Bapak Ibu di Kabupaten Blitar ini. Tadi saya sempat dengar ada salah satu CGP kita yang dari TK, mungkin ada dari TK yang sekarang sudah ada di SD dan seterusnya. Maka dari itu Bapak Ibu, di awal-awal juga saya sampaikan bahwa proses program pendidikan umum ini kita tidak melihat status, kita tidak melihat jenjang. Jadi kita semua sama-sama belajar, sama-sama merefleksikan apa yang kita pelajari di LMS,
kita sama-sama untuk bereksplorasi lebih jauh lagi tentang apa yang mungkin perlu kita ketahui lebih jauh. Terlepas dari semua apa yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, harapannya bisa memberikan dampak yang signifikan dalam kualitas pendidikan di Indonesia, terkhusus di lembaga kita masing-masing. Selanjutnya, sebelum kita beri, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa sekali lagi Bapak Ibu, yang pertama saya mewanti-wanti untuk hadir tepat waktu ketika virtual maya atau VCon, video conference seperti sore hari ini, karena itu berkenaan dengan keaktifan sekaligus kedisiplinan Bapak Ibu dalam sistem ya. Jadi ketika kita bicara sistem Bapak Ibu, saya selaku fasilitator atau Bu Aisyah atau Bu Ratih ya, memandang Bapak Ibu itu karena betul-betul tidak bisa hadir dan seterusnya, memberikan apa ya istilahnya ya, maklum, terus kemudian apa ya, sesuatu yang mungkin yang bersifat memahami, tetapi kalau sistem itu tidak bisa Bapak Ibu. Maka dari itu saya sangat mewanti-wanti tadi, ikuti sistem untuk aktivitas dan seterusnya di LMS maupun di virtual conference seperti sekarang ini, urusan saya dan Bu Aisyah beserta Bu Ratih yang menyikapi. Yang penting Bapak Ibu juga fokus di sistem. Kenapa Bapak Ibu saya beri kesempatan semua bersuara? Karena memang tugas saya seperti itu. Tugas saya memfasilitasi bagaimana kemudian bagaimana sekiranya semua Bapak Ibu memiliki waktu, memiliki kesempatan yang sama. Sama-sama aktif, sama-sama saling memberikan komentar, saling berdiskusi dan seterusnya. Seperti itu. Lagi-lagi Bapak Ibu, kita juga ada sistem yang merekam atau merekod keaktifan kita dalam bersuara dan kamera. Jadi kamera diaktifkan ya Bapak Ibu ya. Terkecuali ada situasi yang menghambat dalam jaringan dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, kira-kira itu, selamat datang dalam dunia pendidikan guru penggerak. Mari kita bersama-sama bersemangat, enjoy ya. Saya mulai dari beberapa kali bertugas itu saya menerapkan pembelajaran yang enjoy, santai, tapi sukses begitu ya. Kita bersama-sama untuk meraih kesuksesan. Itu ya. Mungkin yang terakhir sebelum ditutup, ada sepatah atau dua patah kata dari pengajar praktik kita yang luar biasa. Di sini ada Bu Aisyah dan Bu Ratih. Berarti mungkin mau menyampaikan sesuatu atau pesan motivasi kepada JKP yang ada dalam ruangan ini. Silakan, saya beri waktu Bu Panjenengan selaku pengajar praktik. Silakan Bu Aisyah. Jadi ini Bapak Ibu, Bapak Ibu JKP, Bu Aisyah bertugas di lapangan. Saya bertugas di virtual mayanya. Seperti itu. Makanya nanti yang bersuara terus kemudian yang aktif diskusi adalah Bapak Ibu JKP. Bukan Bu Aisyah, juga bukan saya. Saya hanya fasilitasi jalannya diskusi seperti itu. Jadi yang sekaligus memberikan penilaian kepada Bapak Ibu. Silakan Bu Aisyah. Oke. Terima kasih Pak Samsul atas kesempatannya. Untuk refleksi dari saya, luar biasa sekali teman-teman di kelas 5 ini, walaupun yang katanya ndredeg, gugup, tapi semua gagasan, semua ide bisa tersampaikan dengan baik, dan tetaplah seperti ini, semoga lebih baik lagi ke depan. Tetap bergandeng tangan, kita saling bersinergi, berkolaborasi, karena tidak ada ranking 1-2 di sini ya Pak ya. Semuanya kita harus bahu-membahu, bergandengan tangan, supaya nanti kita berangkat bersama-sama, juga lulus bersama-sama. Ngoten, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Isa. Selanjutnya Bu Ratih, silakan Bu Ratih. Mana Bu Ratih?
Saya, Pak. Nggih. Enggak, Putri. Ya, terima kasih Pak Samsul. Alhamdulillah, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu CGP kelas 5 ya. Hari ini kita virtual pertama dan ini adalah langkah kita. Yang pertama, tapakan kaki kita, pijakan kaki kita di tangga pertama. Nah, masih ada tangga-tangga selanjutnya yang tentunya ini tidak bisa kita jalankan sendiri, harus kita jalankan bersama-sama, saling bergandeng tangan, sehingga nanti apa yang kita harapkan bisa dapat terwujud bersama-sama. Jadi tidak hanya satu orang, dua orang, tetapi seperti yang disampaikan oleh Bu Aisyah, bahwa kita harus bergandeng tangan, kita harus bersama-sama untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita bersama-sama dapat menggerakkan pendidikan di Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Ratih atas motivasinya. Bapak Ibu sekalian ya, ini ada Bu Ratih nih. Kalau Bapak Ibu tidak yakin atas apa yang saya sampaikan, konfirmasi langsung saat PI. Di program pendidikan guru penggerak ini ya, kalau dari sisi waktu, terus kemudian kesibukan dan seterusnya ya, mungkin ada kadang-kala ya, meskipun tidak sering ya, kadang-kala juga muncul itu dalam diri kita, kok lama sekali, kok banyak sekali tugasnya dan seterusnya. Tapi nanti ya, 4 bulan ya, 3 bulan mungkin, 3 bulan, 4 bulan, Bapak Ibu sudah nyaman dengan prosesnya. Bapak Ibu sudah nyaman dengan dunia kita ini yang ber-12 ini. Dari CGP 1 dan yang lain sudah serasa dalam satu rumah begitu ya. Bahkan ya dengan saya sendiri dengan CGP yang sebelumnya. Sekarang itu masih komunikasi, begitu dekatnya kita dalam wadah pendidikan guru penggerak ini. Jadi saya sangat menyayangkan ya ketika ada di luar kelas saya dalam angkatan sebelumnya itu ada yang mundur. Padahal masih belum dimulai. Setelah pertengahan ya, telepon ke saya karena kebetulan kenal dengan saya, minta solusi bagaimana bisa masuk dan seterusnya. Yang daftar sekarang ini, angkatan 11 ini, coba panjenengan baca kembali itu di pengumuman. Berapa ribu itu yang daftar. Tapi Bapak Ibu yang lulus ini. Luar biasa. Jadi ini kesempatan emas ya, golden ticket bagi Bapak Ibu semua untuk menjadi aktor pendidikan yang akan memberikan dampak yang luar biasa. Itu dalam peningkatan ya Bapak Ibu. Terlepas dari untuk jenjang karir Bapak Ibu, itu anggap saja itu sebuah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas upaya-upaya kita, atas kesabaran kita, atas proses yang kita jalani selama kira-kira 6 bulan begitu. Karena ketika melihat apa yang tertuang dalam undang-undang pendidikan, guru penggerak ini ya, alumni guru penggerak ini, kalau saya katakan ya, primadonanya guru ya pada saat-saat ini. Pokoknya alumni guru penggerak luar biasa. Jadi sertifikatnya itu sakti sekali itu. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, untuk apa yang saya sampaikan ini nanti konfirmasinya jangan ke saya, sudah ke Bu Ratih yang alumni CGP ini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Salam semangat dari Kabupaten Lumajang. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, saya mohon izin diaktifkan semua kameranya. Saya yang ambil screenshot dari sini, kita foto bareng dulu. Ya, sekali lagi tidak usah berdetik lagi. Terus kemudian diskusinya lebih saling aktif lagi ya. Biar nanti suasana lebih enjoy, lebih nyaman dan lebih menggembirakan gitu ya. Aktifkan kameranya, kita foto bersama. Bagi Bapak Ibu yang lihai dalam berkonten, silakan buatlah konten, share di grup kecil-kecil kita untuk kita jadikan konten sosmed kita masing-masing gitu ya. Biar apa? Biar yang lain itu yang masih belum itu ketularan atmosfer semangat kita.
sehingga dampaknya akan lebih besar lagi. Begitu ya. Sebentar, saya ubah dulu di sini tata letaknya. Sudah aktif semua. Di sini ada Bu Anas belum ya? Bu Anas, konfirmasinya. Sudah, Bapak. Baik, saya ambil gambarnya. 1, 2, 3. Saya share di grup ya. Sebentar. Oke, kita ganti berpose yang gaya lain. Saya begini. Ya, ayo. 1, bebas ini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, screenshot atau foto bersama pada barusan sekaligus mengakhiri aktivitas sore kita. Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu di virtual selanjutnya. Salam semangat dari Kabupaten Lumajang. Bagi Bapak Ibu yang ada di Blitar, kami akhiri, mohon izin untuk mengakhiri virtual sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.